Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4743 sampai bab 4745. Tuan muda, lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya lelaki tua itu. Kalau begitu, bukankah kota Sun Moon berusaha membalas dendam pada Chen Ping? Tanya Huo Qing. Pembalasan telah dilakukan. Lin Kefan secara pribadi membawa seseorang ke sini, hanya orang tua itu agak ragu, tidak tahu bagaimana mengatakannya. Hanya apa? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung. Huo Qing mengerutkan kening dan berkata, hanya saja Lin Kevan tidak menangkap Chen Ping. Sepertinya dia mengundang mereka ke kota Sun Moon. Ketika mereka meninggalkan dinasti Kekaisaran Xiao, mereka berbicara dan tertawa, dan Lin Kevan bahkan menjilat, saya tidak tahu untuk apa. Kata orang tua itu. Oh, ada hal seperti itu. Huo Qing bingung, Lin Kevan itu berada di alam keabadian, dan dianggap sebagai orang yang berbakat dan sombong. Bagaimana mungkin dia memiliki wajah yang menjilat terhadap Chen Ping itu? Mungkinkah Lin Kevan tahu bahwa ada seseorang di belakang Chen Ping? Itulah sebabnya dia bersikap seperti ini. Orang tua itu menganalisis. Itu mungkin saja. Tetapi bahkan jika ada seseorang di balik Chen Ping itu, apakah dia lebih kuat dari Sun Moon City? Huo Qing bingung. Kekuatan kota matahari bulan dianggap sebagai salah satu dari dua eksistensi teratas di alam surgawi. Apakah Chen Ping, seorang kultivator kecil di alam Mahayana, memiliki pendukung di belakangnya yang lebih kuat dari kekuatan kota matahari bulan? Huo Qing sedikit kurang yakin, saat ini dia tidak tahu apapun tentang kekuatan di balik Chen Ping. Tuan muda, jika Chen Ping itu mengikuti kota matahari bulan dalam aliansi, saya khawatir 10 kuil ini akan berada dalam bahaya. Sebaiknya kita merencanakan ke depan. Orang tua itu mengingatkan dengan suara rendah. Memang sudah waktunya untuk membuat rencana. Huo Qing mengangguk, lalu berkata, pergilah dan keluarkan perintah darurat agar ayahku mengirimkan beberapa ahli ke sana. Tuan muda, Anda ingin membantu 10 kuil. Orang tua itu terkejut. Aku tidak akan membantu. Penghancuran 10 kuil tidak ada hubungannya denganku juga. Mungkin penghancuran 10 kuil akan membuatku bisa membentuk kembali 10 kuil. Aku takut Chen Ping tidak akan bersikap baik padaku. Saat ini hanya ada kamu dan aku. Kalau Chen Ping itu benar-benar tidak baik padaku, aku takut aku tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Huo Qing tahu betul bahwa jika Chen Ping mengikuti kota matahari bulan untuk bergabung, akan sangat sulit bagi 10 kuil untuk melawan. 10 kuil bisa dihancurkan, tetapi dia tidak boleh mati. Dia datang ke 10 kuil hanya untuk bersenang-senang. Dia mungkin akan dipindahkan ke kuil lain suatu hari nanti. Saya mengerti. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah token dan kemudian menghancurkannya. Bersamaan dengan hancurnya token, kekosongan pun bergetar dan sebuah suara perlahan keluar. Ada apa? Suara lama itu seakan-akan menembus bintang-bintang dan sungai-sungai kosmik dan berjalan ke sini. Ayah, anakmu dalam bahaya, Huo Qing buru-buru berkata. Suara tua itu hanya bergumam,
lalu tidak bergerak lagi. Mata Huo Qing sedikit menyipit, ekspresinya agak canggung. "Tuan muda, jangan khawatir, Tuan pasti akan mengirim seseorang." Orang tua itu menghibur Huo Qing. Huo Qing mengangguk dan berbaring di tempat tidur, bermain dengan kepala anak itu. Chen Ping mengikuti trio Lin Kevan kembali ke Sun Moon City. Tetapi tidak lama setelah mereka baru saja meninggalkan dinasti Kekaisaran Xiao, tiba-tiba beberapa aura mengerikan datang langsung ke arah mereka di kejauhan. Lin Kevan sedikit mengernyit, "Siapa yang berani berlari ke arah kita?" Tongkat bunga Weng dan bayangan pembasmi tinta saling berpandangan dan sedikit terkejut, karena beberapa aura ini sangat kuat. Namun, dalam sekejap mata, beberapa aura ini tiba di depan Chen Ping dan yang lainnya. Dua yang terdepan secara mengejutkan adalah Xuan Bin dan Yo Tang. Keduanya telah mengambil batu roh abadi milik Chen Ping dan pergi membantu Chen Ping merekrut pembantu. Dan sekarang keduanya telah membawa beberapa kultivator bersama mereka. Tanpa terkecuali, semua kultivator ini berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, dan mereka memiliki keinginan yang kuat terhadap batu roh abadi. "Bebaskan Tuan Chen dan selamatkan nyawa kalian." Xuan Bin melihat ke arah trio Lin Kevan dan berkata dengan suara sedingin es. Sambil berbicara, beberapa orang lain juga telah bersiap untuk bertempur. Satu persatu, napas mereka memenuhi udara, siap menyerang kapan saja. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Melihat pemandangan ini, Lin Kevan sedikit tertegun, namun kemudian dia tertawa. Dia sendiri berada di alam keabadian, dan dia tidak menyangka bahwa beberapa orang dari alam Mahayana ini berani menghentikan dirinya demi menyelamatkan Chen Ping. "Apakah kamu tahu siapa aku?" Lin Kevan bertanya. "Pangeran keempat kota matahari bulan," kata Xuan Bin. "Karena kau tahu aku adalah pangeran kota matahari bulan, kau masih berani menghentikanku. Apakah kau tidak ingin hidup? Apakah kami, kota matahari dan bulan, sudah tidak punya gengsi lagi di matamu?" Alis Lin Kevan berkerut, dan aura pembunuh mulai terbentuk di matanya. Dia tidak tahu kapan mereka, Sun Moon City, tidak mempunyai kekuatan pencegah lagi. "Biarkan Tuan Chen pergi dan kita akan segera minggir, atau kita akan bertarung sampai mati." Xuan Bin tidak memiliki sedikit pun rasa takut, matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. "Apa sebenarnya hubunganmu dengan Chen Ping ini? Mengapa kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya?" Lin Kevan tidak mengerti, orang macam apa Chen Ping ini bagi para kultivator di depannya? Pantas saja mereka mempertaruhkan nyawa mereka seperti ini. Tidak ada hubungan apa-apa, hanya saja Chen memberi terlalu banyak. Dia sekarang menjadi dewa kekayaan kami. Kamu boleh mengambil orang tuaku, tapi kamu tidak boleh mengambil dewa kekayaan kami. Setelah Xuan Bin selesai berbicara, dia kemudian berkata ke arah gadis di belakangnya yang memiliki gaun kuning pucat panjang, sosok yang sangat bagus dan tanaman gelap. "Kakak bunga, buatlah formasi. Jangan biarkan mereka melarikan diri." Gadis itu mengangguk. Telapak tangannya menghadap ke langit, mulutnya melafalkan kata-kata. Seketika dalam jarak 100 mil, sebuah penghalang formasi yang terlihat. Dengan mata telanjang perlahan muncul. Lin Kevan mengerutkan kening. "Aku tidak tahu kalau kalian masih punya master formasi." "Bebaskan Tuan Chen, ini peringatan terakhirmu," Xuan Bin berkata dengan wajah dingin. "Sialan kau, aku sudah memberikan wajahmu, seorang kultivator alam Mahayana, masih saja cukup sombong." Lin Kevan sangat marah, meskipun pihak lain memiliki master formasi, dia tidak takut sama sekali. Lagi pula, dia juga berada di alam keabadian.
Kalau dia bahkan tidak bisa menghadapi para kultivator alam Mahayana ini, bukankah itu akan menjadi aib? Baiklah, ini salah paham. Pada saat ini, Chen Ping akhirnya angkat bicara. Alasan mengapa dia tidak bicara tadi hanyalah untuk melihat apa yang akan dilakukan Xuan Bin dan orang-orang ini. Tuan Chen, bukankah orang-orang dari kota Sanmun ini akan membawa Anda ke kota Sanmun untuk membalas dendam? Xuan Bin bertanya. Xuan Bin telah menyaksikan Chen Ping memukuli Lin Kedong. Berdasarkan karakter Sanmun City, mereka pasti akan membuat Chen Ping dalam masalah. Salah paham, aku hanya mengikuti mereka ke kota Sanmun, mereka tidak berusaha menangkap aku. Sekarang mereka bertiga juga sama seperti kalian, mereka semua sudah bergaul denganku, jadi kalian tidak boleh berkelahi dan saling membunuh. Chen Ping menjelaskan kepada Xuan Bin. Mereka juga nongkrong bareng kamu. Xuan Bin memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana mungkin Lin Kevan adalah pangeran keempat kota matahari bulan? Bagaimana mungkin dia bisa mengikuti Chen Ping? Sekalipun Chen Ping memiliki latar belakang dan batu roh abadi, mustahil bagi pangeran keempat kota matahari bulan untuk bersedia menjadi lebih pendek hanya demi sedikit sumber daya. Uang membuat iblis bekerja. Chen Ping tersenyum dan menepuk bahu Xuan Bin. Xuan Bin mengerti apa yang dimaksud Chen Ping, dan setelah tersenyum tipis, dia mengumpulkan auranya. Tuan Chen, kakak ketiga dan saya telah menemukan beberapa orang untuk Anda. Coba lihat apakah Anda bisa menerima mereka. Xuan Bin berkata, lalu saudari bunga yang baru saja merapal mantra berkata, ini adalah teman dekatku, bernama Flower Moon Shadow, seorang ahli formasi. Chen Ping melirik ke arah Flower Moon Shadow itu, seorang ahli formasi, namun telah berkultivasi hingga puncak tingkat ke-9 alam Mahayana. Itu memang tidak mudah. Perlu diketahui, pada tingkat alam yang sama, kultivator biasa sama sekali tidak sebanding dengan master formasi. Nona Bunga, singkirkan formasi itu, Chen Ping berkata pada Hua Yueng. Namun baru saja selesai bicara demikian, Chen Ping merasa sedikit canggung. Dia memanggil gadis ini penjual bunga, bagaimana bisa terlihat sangat cabul. Gadis bunga, ini bukan hantu? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Apakah menurutmu aku memenuhi syarat? Tanya Hua Yueng. Tidak buruk, kamu bisa bergaul denganku. Chen Ping mengangguk. Aku ingin lebih dari mereka. Hua Yueng berkata. Mengerti? Lagi pula, ahli formasi sangat hebat, Chen Ping tertawa. Ada sangat sedikit ahli susunan di alam surgawi, dan ahli susunan seperti ini yang berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9 bahkan lebih langka. Aku ingin 100.000 batu roh abadi, Hua Yueng berkata. Kakak Hua, Xuan Bin mengerutkan kening saat mendengarnya. Bukankah ini mulut singa? Seteguk 100.000 batu roh abadi, ini lelucon. Kau ingin 100.000 batu roh abadi? Itu butuh keterampilan yang nyata. Chen Ping tertawa. Inilah kemampuan sejatiku. Hua Yueng selesai berbicara. Telapak tangannya melambai pelan, dan formasi di sekitarnya mulai menyusut dengan cepat. Semua orang merasakan penindasan, tekanan dao besar. Kita harus tahu bahwa semua orang yang hadir, kecuali Chen Ping adalah kultivator alam Mahayana tingkat 9. Bahkan mereka merasakan penindasan, maka nampaklah bahwa formasi ini sangatlah kuat. Chen Ping menatap bayangan bulan bunga yang sedang dipentaskan dan tersenyum tipis. Patung semacam ini tidak bernilai 100.000. Setelah Chen Ping selesai berbicara,
Dia menjentikkan jarinya dan cahaya putih langsung menyambar bagian atas formasi itu. Pada saat bersentuhan, formasi besar itu tiba-tiba runtuh dan lenyap tanpa jejak. Hua Yueing membeku, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini, Flower Moon Shadow mengembangkan mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah formasi terbaiknya. Bagaimana bisa patah hanya dengan menjentikan jari? Lin Kevan, begitu pula Xuan Wu dan yang lainnya, semuanya turut menyaksikan dengan tidak percaya. Semua orang hanya melihat dengan terkejut. Tuan Chen, Anda juga hebat sekali. Anda masih seorang master formasi. Inkling Shadow tergagap kaget dan bertanya. Sedikit pengetahuan, Chen Ping tersenyum rendah hati. Setelah Hua Yueing mendengar ini, dia hampir tidak memuntahkan darah, sedikit pemahaman tentang beberapa hal ini, dan dia menghancurkan formasi terkuatnya. Kakak ipar, kamu tidak hanya bisa bertarung memperebutkan level, kamu juga seorang ahli pil dan ahli formasi. Apakah ada yang tidak kamu ketahui bagaimana melakukannya pada akhirnya? Lin Kevan dianggap sepenuhnya yakin pada Chen Ping. Tentu saja ada, melahirkan anak aku tidak akan bisa, Chen Ping mencibir. Tidak apa-apa, biarkan adikku melahirkan 10 atau 8, kamu tidak bisa menyia-nyiakan gen yang baik ini, kata Lin Kevan dengan penuh semangat. Xuan Bin dan yang lainnya mendengarkan dengan kagum, tidak mengerti bagaimana Chen Ping ini bisa menjadi saudara ipar Lin Kevan. Tuan Chen, ketiga orang ini juga merupakan kultivator tingkat puncak 9 Mahayana yang secara khusus datang untuk bergabung dengan Anda, karena identitas ketiganya agak istimewa, tidak nyaman untuk menunjukkannya bagi mereka. Xuan Bin menunjuk ketiga orang tokoh misterius yang mengenakan jubah hitam, ketiganya mengenakan topeng, jadi wajah asli mereka tidak terlihat sama sekali. Tidak apa-apa, bergaullah denganku, aku tidak memandang asal-usul, perlakukan mereka sama, Chen Ping berkata sambil melambaikan tangannya. Benar, Tuan Chen benar-benar memperlakukan semua orang secara setara. Mo Killing Shadow buru-buru menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tidak salah. Staf Bunga Weng juga mengakui. Lagi pula, tadi, Chen Ping telah memperlakukan mereka berdua secara setara setelah Lin Kevan. Ada pula Chang Yu, seorang kultivator fisik yang terkenal, tubuh fisiknya tak tertandingi dan kuat, tidak ada senjata dewa yang dapat melukainya. Xuan Bin menunjuk ke arah seorang pria setengah baya yang gagah lagi dan berkata, tubuh jasmaniku ini telah dibakar dengan api dan diayunkan oleh 10.000 pedang yang telah menuntunku pada praktik tubuh sejati yang tak terpatahkan, terlepas dari senjata dewa apapun, tidaklah ada artinya. Kata-kata Chang Yu belum selesai, namun Chen Ping mengulurkan pedang pemotong naga di tangannya dan melewatinya dengan cara yang halus. Pedang pemenggal naga menusuk tubuh Chang Yu beberapa inci, dan darah langsung mengalir keluar. Ini juga tidak berhasil. Chen Ping mengeluarkan pedang pemenggal naga. Semua orang tercengang. Chang Yu melihat luka-luka di tubuhnya, dan setelah beberapa saat terkejut, dia tiba-tiba merintih. Bersambung.